Assalamualaikum. Hai buat teman-teman yang masih banyak komentar nih tentang eh, P3K tenaga kesehatan, mungkin yang masih bingung tentang pelaksanaannya atau pemilihan formasinya atau tentang pengalamannya. Nah, di sini saya akan membahas ya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi ini udah berlaku dari tahun 2022. Yang mana diketahui bahwa ya peraturannya itu sama aja sih dengan P3K ya, teknis, P3K guru sama-sama ya. Jadi prioritasnya tetap diutamakan yaitu ex tenaga honorer atau ex THK kategori 2 dan juga tenaga non aparatur sipil atau tenaga non ASN yang terdata atau terdaftar di SIS DMK. Nah, itu menjadi prioritas utama untuk formasi khusus. Nah, kemudian selain itu juga ada atau syarat khusus ya, yaitu STR, surat tanda registrasi ya. Ini tidak semua sih, tapi kebanyakan jabatan atau profesi dari tenaga kesehatan wajib memiliki STR. Nah, jabatan yang tidak perlu STR apa sih jabatannya? Yaitu administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Nah, pasti yang teman-teman yang di bidang ini udah pada paham ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Nah, jadi yang pertama sekali yang mau saya jelaskan di sini soal pengalaman kerja. Nah, pada diktum keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1. Diktum ke-1 itu yaitu XTHK 2 ataupun tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang terdaftar di SIS DMK. Jadi yang bisa melamar untuk PPK atau P3K tenaga kesehatan itu hanya yang XTHK 2 ataupun yang mempunyai yang terdaftar di tenaga non ASN. Nah, yang punya pengalaman di bagian tenaga kesehatan sebelumnya gitu ya. Jadi saya yakinnya sih di setiap RSUD, RS swasta mungkin ataupun puskesmas pastinya pada terdaftar di SIS DMK ya. Nah, jadi pengalaman yang pertama ya paling singkat 2 tahun untuk jabatan atau jenjang terampil dan pertama. Nah, maksudnya gimana sih ini? Jadi misalnya teman-teman nanti ya di bawah ada penjelasannya ya, minimal itu paling sedikit ke masa kerjanya untuk jabatan terampil atau jenjang terampil dan pertama itu 2 tahun, untuk jenjang muda 3 tahun, dan untuk jenjang yang madya itu 5 tahun. Nah, jadi udah misalnya ada diminta jenjang madya tapi bidan di jenjang madya gitu. Nah, teman-teman berarti bisa berpikir bahwa saya sudah punya pengalaman 5 tahun, berarti saya bisa mendaftar di formasi jenjang madya gitu ya. Nah, kemudian pada jenjang atau pada pelamar yang jabatan fungsional yang diktum ketiga. Diktum ketiga apa sih? Yang tadi ya, untuk administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Itu paling sedikit ya, paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan 5 tahun untuk jenjang muda dan madya. Jadi ada sedikit perbedaan jumlah tahun yang dipersyaratkan untuk menjadi pengalaman kerja yang dihitung gitu ya. Jadi gak semuanya minimal 2 tahun. Nah, di sini
Menjadi administrator kesehatan, teman-teman wajib memiliki minimal atau paling sedikit ya, paling singkat 3 tahun. Masa kerja dibuktikan gimana sih Kak? Misalnya saya udah nggak kerja lagi, ataupun saya masih bekerja, saya pengen tanda tangan. Nah, jika teman-teman bekerja di puskesmas, maka yang menandatangani ialah kepala puskesmas bagi rumah sakit, kepala rumah sakit bagi di misalnya di unit kerja pejabat tinggi ataupun di selain rumah sakit atau puskesmas, maka pejabat tertinggi di tempat tersebut. Nah, kemudian begitu juga dengan pejabat administrator ya, untuk jabatan administrator ataupun kepala divisi yang membidangi bidang SDM. Jadi udah jelas ya teman-teman ya, siapa yang harus tanda tangan surat pengalamannya dan juga kapan atau tanggalnya yaitu sesuai dengan masa pendaftaran. Jadi bukan punya tahun yang lalu, bukan punya yang sudah dibuat dengan format sendiri, tapi diikut dengan format yang ada di SSCASN, namun ditandatangani kembali oleh kepala puskesmas atau kepala rumah sakit atau pimpinan tempat teman-teman bekerja saat ini. Oke, selanjutnya yang lain sama ya teman-teman ya, proses seleksinya ada 2 tahap, yaitu cuman administrasi dan kompetensi. Kemudian untuk jumlah soalnya 145 soal dengan waktu, yaitu durasi waktu selama 120 menit untuk seleksi kompetensi dan 10 menit untuk wawancara. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi penyandang disabilitas. Mungkin ada yang formasi disabilitas, itu lebih banyak waktunya, yaitu 150 menit ya untuk kompetensi teknis dan 15 menit untuk waktu durasi wawancaranya. Oke, nah jadi di sini ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Untuk nilai ambang batasnya ataupun rincian-rinciannya masih sama seperti tahun lalu, yaitu total nilainya jika teman-teman bisa menjawab semuanya, yaitu mendapatkan nilai 690. Nah, kemudian nilai ambang batas ya, nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis cuma 158 ya, dan untuk nilai seleksi kompetensi teknis di bidang manajerial cuma 130. Nilai untuk wawancara cuma 24 aja, karena kalau misalnya nilai total semuanya teman-teman bisa jawab, yaitu nilai maksimalnya ada 40. Oke, ini saya nggak jelaskan lagi ya tentang persentase fasilitas ataupun pelamar berusia ya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan bahwa, nah di sini ada ternyata ini perlu dijelaskan, yaitu ada penambahan nilai. Nah, penambahan nilai mendapat untuk penyandang disabilitas 10% mendapat penambahan nilai paling tinggi, yaitu 45 ya, diverifikasi dengan jumlah kedisabilitasannya misalnya ya, ataupun ada poin-poin lain gitu. Kemudian ada yaitu mendapatkan penambahan nilai juga bagi tenaga kesehatan di tempat terpencil ya, tempat terpencil. Kemudian juga mendapat penambahan nilai 25% untuk pelamar yang sudah di atas 35 tahun. Jadi ada penambahan nilai karena mereka lebih diutamakan ya, karena memang tidak bisa lagi nanti waktu umurnya sudah di luar batas mengikuti CPNS gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penambahan nilai 15% ya bagi fasilitas kesehatan yang tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara. Nah, berarti bekerja di tempat yang teman-teman mendaftar saat ini gitu ya. Kemudian
selanjutnya ya, saya mau jelaskan bahwa tentang ini jabatan nih. Nah, daftar jenis jabatan fungsional yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Misalkan di sini saya mau jelaskan tentang profesi bidan ahli dan bidan terampil. Nah, bidan ahli dan bidan terampil itu wajib memiliki STR. Apa sih ketentuannya? Nah, bidan ahli dan bidan terampil itu memiliki jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan di sini ya, kalau untuk ahli pertama itu harus diploma 4 ya, dan kalau untuk yang terampil diploma 3. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya tadi ya, untuk yang terampil minimal berapa tahun? Ya, minimal berapa tahun untuk yang terampil? Yang terampil minimal 2 tahun. Kalau di sini di ahli pertama ya, ini minimal 3 tahun. Kalau media baru di atas baru 5 tahun. Jadi teman-teman udah paham ya. Untuk jenjang ijazahnya gimana Kak? Nah, untuk jenjang ijazahnya ya bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya gini, teman-teman punya pengalaman di D3 sebelumnya di media bidan ya, dan teman-teman sekarang punya ijazah S1 nah, jadi bisa masih di dalam satu jenjang jabatan yang sama. Jadi nggak apa-apa, boleh naik naik jabatan, jenjang jabatannya, walaupun jabatannya pengalamannya itu masih di ahli pertama ya. Jadi bisa digunakan untuk naik jenjang jabatan sesuai dengan jenjang pendidikan atau ijazah yang dimiliki saat ini. Jadi nggak masalah, maksudnya bahwa teman-teman bisa menggunakan pengalaman terampilnya, pengalaman di D3-nya karena masih di jenjang jabatan yang sama. Dengan demikian, pengalaman yang dimiliki relevan dengan jabatan yang dilamar saat ini. Oke, itu aja dari saya untuk tentang P3K teknis, P3K fungsional ya, jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, berarti kalau misalkan di sini harus ada persyaratan, yaitu salah satu yaitu STHK 2 ataupun terdaftar di ISIS DMK, maka teman-teman boleh baca lagi di pengumuman instansinya masing-masing ya. Boleh baca lagi di pengumuman instansinya masing-masing apakah mensyaratkan, ataupun jika tidak maka apa sih persyaratan khususnya gitu ya mungkin, ataupun hanya wajib STR aja, nggak wajib terdaftar di ISIS DMK, ataupun harus dua-duanya. Teman-teman, syaratnya harus dibaca benar-benar dengan teliti pengumuman masing-masing instansi yang teman-teman mau lamar. Itu aja pesan dari aku. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum.